Halo teman-teman, kami dari kelompok 16 Buffer. Pada hari ini kami akan melakukan sosialisasi tentang time management. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Alfarizi dengan NPM 2508010100015. Perkenalkan nama saya Naswa Sabila Nurania dengan NPM nomor 3 digit dari belakang 119. Perkenalkan nama saya Anissa Urahma dengan NPM 3 digit terakhir 100. Perkenalkan nama saya Vita Rahma Zahida, NPM terakhir 151. Perkenalkan saya Danisa Gita Modi, NPM terakhir 181. Perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Putra Lesmana dengan NPM terakhir 254. Perkenalkan nama saya Pindaus Pratama dengan 3 digit terakhir 215. Perkenalkan nama saya Rasul Tripatra Desta dengan 3 digit NPM terakhir 165. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 16 Buffer. Hari ini akan melakukan sosialisasi tentang time and energy management. Sebelumnya perkenalkan nama saya Britania Lusita, Berdasar Beksono dengan NPM 25080210095 dan teman saya Rian Agustian Santoso dengan NPM 2508201035. Dan saya Muhammad Suwana dengan NPM 2008 2010 287. Nama saya Hingga Ramadana dengan NPM 250820168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Buffer. Kami akan sosialisasi tentang time and energy management. Nama saya Muhammad Rafindra dengan NPM 250820100108. Dengan saya yaitu nama saya Muhammad Faruk dengan NPM 250820100220. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi kali ini kami akan melakukan sosialisasi bersama dengan salah satu audiens kita yaitu Kak Lura. Jadi sosialisasi kita kali ini tuh seputar time dan energy management teman-teman, yang dimana akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama ini ada prioritas. Dimana itu mengelompokkan aktivitas mana yang harus dikerjakan dan mana yang masih bisa ditunda. Terus yang kedua ada seperti kita menuliskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini. Lalu kita menggunakan time blocking untuk menentukan kegiatan itu mau dilakukan jam berapa aja. Yang ketiga ada disiplin. Jadi kita harus disiplin dengan jadwal yang kita buat. Contohnya jam segini mengerjakan tugas, jam segini mengerjakan tugas. Jadi jangan ngaret ya. Nah, yang keempat itu ada evaluasi. Review secara berkala apakah metode yang sudah tepat atau butuh penyesuaian. Nah, di situ kan ada kelihatan dari itu. Nah, apakah ada kekurangan yang bisa diperbaiki untuk di kemudian hari? Oke, dan untuk time and management dilakukan untuk mengatur dan memulihkan energi fisik, mental, emosional, dan visual agar tetap optimal dalam beraktivitas. Ada itu time dan energi manajemen dengan kunci produktivitas optimal dengan 4 poin tersebut bakal menunjang dari time and energy management tersebut. Nah, jadi mungkin segitu saja dari sosialisasi kami bersama Kak Lura ya. Terima kasih Kak Lura sudah berkenan. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kali ini akan melakukan sosialisasi bersama Kak Ija dengan Kak Nika ya. Nah, jadi sosialisasi kami ini berupa time dan energi manajemen teman-teman. Karena mungkin beberapa dari kita gimana ya, kayak selalu lalai dalam mengerjakan aktivitas kita gitu. Dan dimana di sini ada 4 poin yang dimana akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, untuk yang pertama di sini ada prioritas, di mana mengelompokkan sebuah aktivitas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang masih bisa kita tunda. Oke, untuk yang kedua itu ada perencanaan. Ini kita menggunakan menulis atau time block. Menulis sendiri karena mungkin sudah tahu kalau menuliskan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk hari ini. Dan untuk time blocking bisa mengelompokkan kegiatan tersebut dari jam berapa sampai jam berapa.
Yang ketiga ada disiplin. Jadi kita harus disiplin dengan jadwal yang kita buat. Kalau jam segini ngerjain ini, jam segini ngerjain ini. Jadi jangan ngaret. Lalu yang keempat ada evaluasi. Nah itu review secara berkala apakah metode sudah tepat telah diselesaikan. Misalnya kalau kegiatan itu ada kurangnya atau gimana itu harus direview agar lain hari bisa lebih baik. Time and energy management dilakukan untuk mengatur dan memulihkan energi mental, emosional, dan spiritual agar tetap optimal dalam beraktivitas. Dari 4 poin tersebut, itu adalah kunci mengoptimalkan dari time and energy management tersebut. Jadi mungkin hanya segitu dari kami. Terima kasih untuk Kak Ica dan Kak Nisa. Kami dari Kelompok Power akan mensosialisasikan tentang time and energy management. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dari kakak siapa dan dari prodi mana? Saya Gabriel Muhammad Sadiri dari Prodi Hukum. Hai, nama aku Adari dari Prodi Hukum. Hai, nama aku Renia Bunga Intan Masari dari Prodi Hukum. Nah, oke. Nah, di sini kelompok kami akan mensosialisasikan tentang time and energy management dan untuk detailnya untuk dari teman saya dijelaskan. Oke, yang di pertama ini ada prioritas. Jadi kita tuh harus bisa prioritas mana yang tugas yang harus kita mulai, yang tenggat waktunya tuh lebih awal dulu. Lalu kalau misal tenggat waktunya tuh masih lama, kita bisa prioritasin yang nomor 2. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang kedua yaitu perencanaan. Kita susun, kita bisa menggunakan to-do list atau time blocking. Mana yang prioritas, mana yang belum belum penting untuk dikerjakan. Lalu yang ketiga yaitu disiplin. Nah, kita harus disiplin tentang mengatur kerja, jangan sampai melebihi deadline. Nah, yang terakhir evaluasi. Kalau prioritas sudah dilakukan, perencanaan sudah dilakukan, dan disiplin sudah dilakukan, kita harus mengevaluasi kegiatan yang telah kita lakukan. Kegiatan tersebut itu sudah cocok belum sih, metode yang kita lakukan itu sudah cocok sama kita atau belum, atau malah membuat kita semakin lalai akan tugas kita. Nah, time and energy management itu Time dan energy management itu dilakukan untuk mengatur dan memulihkan energi fisik, mental, emosional, dan spiritual agar tetap optimal dalam beraktivitas. begitu Bapak. Gitu Kak. Makasih ya. Informasi baru, makasih loh ya. Semangat sih, Semangat. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Mas dari mana ini? Dari kita ya. Oke, jadi kita dari sistem informasi mau menjelaskan tentang time and energy management. Jadi caranya yang pertama adalah prioritas. Jadi kita harus mengelompokkan aktivitas yang mungkin perlu dilakukan terlebih dahulu dan aktivitas mana yang mungkin kita bisa tinggalkan dulu. Nah, kemudian yang kedua itu perencanaan. Jadi kita menggunakan to-do list atau time blocking. Begitu. Yang ketiga yaitu disiplin. Patuhi jadwal yang telah direncanakan, Mas. Terus ada yang keempat yaitu evaluasi, yaitu review secara berkala apakah metode sudah tepat atau butuh penyesuaian. Jadi seperti itu ya Mas. Terima kasih ya Mas. Iya. Kok 16. Bila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, ini dari mana Masnya? Saya dari UPN Veteran Jawa Timur. Oke, jadi di sini kita dari kelompok buffer, lebih tepatnya kelompok 16 dari sistem informasi mau menjelaskan tentang time and management. Nah, jadi dari awal kita harus melakukan sesuatu yang bernama prioritas, alias mengelompokkan aktivitas mana yang harus dikerjakan dulu dan mana yang bisa mungkin ditinggal sebentar. Ya, kemudian yang kedua kita melakukan perencanaan, yaitu menggunakan to-do list atau time blocking. Yang ketiga yaitu disiplin.
patuhi jadwal yang telah direncanakan. Terus yang keempat yaitu evaluasi. Review secara berkala apakah metode sudah tepat atau butuh penyesuaian. Jadi seperti itu ya Mas. Oke. Terima kasih ya Mas. Itu berapa? Nah, Mas, ini dari DKV ya. Nah, jadi kita dari kelompok 16 Buffer dari Sistem Informasi mau menjelaskan tentang Time and Energy Management. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan itu? Nah, time dan energy management itu bagaimana kita bisa mengolah waktu dan tenaga kita ya supaya kita bisa melaksanakan ya kegiatan kita semaksimal mungkin tapi nggak boros energi juga. Nah, ini ada tips and tricksnya. Jadi dari pertama itu prioritas. Nah, dari sekian banyaknya aktivitas itu pasti kita nggak mungkin kan langsung ngerjakan semuanya. Oh ini kan nggak mungkin. Nah, makanya kita prioritaskan dulu aja. Ya, misalnya ada tugas kuliah dan tugas kantor lah ya yang kerja. Nah, kalau tugas kuliahnya itu udah deket deadline, prioritaskan itu dulu. Itu contoh sederhananya. Kemudian yang kedua itu perencanaan. Jadi dari sekian banyak tugas ataupun kegiatan itu jangan selalu kita lakukan saja. Maksudnya ada rencana, misalnya tugas A di tanggal segini, tugas B di tanggal segini, biar nggak capek juga secara mental. Nah, kemudian yang ketiga yaitu disiplin. Patuhi jadwal yang telah direncanakan. Contohnya kayak jadwal kuliah yang sudah direncanakan itu harus dilaksanakan. Yang keempat yaitu evaluasi. Review secara berkala apakah metode sudah tepat atau butuh penyesuaian. Jadi contohnya kayak bingung. Kemudian ya hal terakhir yang bisa dilakukan adalah untuk evaluasi. Jadi misalnya minggu pertama, oh ternyata yang kurang di sini, saya kurang time managementnya kurang di sini. Nah minggu depan kita bisa evaluasi terus direncanakan lagi begitu dan diperbaiki untuk biar semakin ke depan itu semakin baik ya, bisa dibilang begitu. Jadi sekian dari kami. Terima kasih ya. Penutupan buat presentasi ini. Kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.